sampai 2022. Dewan Pembina PDUI Komisariat PDUI Jakarta Utara 2019 sampai 2022. Pengurus bidang ilmiah dan pengembangan profesi alumni FK Untar dan tim redaksi Buletin Alumni FK Unair. Silakan kami serahkan acara ini untuk moderator dalam memandu acara webinar ini. Silakan Dr. Julius. Terima kasih Dr. Debbie. Selamat pagi untuk para guru besar, para guru-guru saya, para senior, dan para peserta semuanya. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya sehat, walafiat dalam masa pandemi ini. Adapun acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh ID wilayah yang disupport oleh Rodia dengan judul Management Preventive and Screening Cervical Cancer During COVID-19 dengan dua pembicara yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Andi Dharmaputra, SPOG, konsulen onkologi dengan judul Aspek Klinis Kanker Serviks. Narasumber kedua, Ibu Siska Damayanti, Master Farmasi dengan judul Aspek Laboratorium Pemeriksaan HPV. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Andi Dharmaputra telah hadir. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Andi Dharmaputra. Mungkin host bisa di-share screen daripada kurikulum vitae daripada Dr. Andi. Ya, Dr. Andi Dharmaputra adalah dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1994 dan obstetri dan ginekologi di FKUI 2003, pengalaman menulis majalah kedokteran Indonesia bernama Ethical Digest and Medica, buku acuan nasional onkologi, ginekologi, dan ultrasonografi dasar, pengalaman organisasi, staf medis, dan staf pengajar di FKUI RSCM sejak tahun 2003 hingga saat ini. Kepala Instalasi Lawat Jalan SUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dan Dr. Andi Putra selain sebagai dokter juga seorang fotografer yang cukup piawai dan hasil-hasil jepretannya itu luar biasa dan saya sudah lihat di Instagram yang dimiliki oleh Dr. Andi Dharmaputra. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Andi Dharmaputra untuk memaparkan presentasinya dan waktu yang diberikan adalah 40 menit dari sekarang. Terima kasih, Dr. Andi, silakan. Ya, Dr. Andi, silakan Dr. Andi. Oke, ya terima kasih. Adminnya baru ngidupin speaker mic-nya. Ya, terima kasih udah bisa dengar semua ya. Sudah, Dok. Oke. Selamat pagi semua. Mohon maaf ini pertama kali saya pakai Cisco, biasa pakai Zoom ya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang aspek klinis kanker serviks. Ya.
Dokter Andi, maaf, slide-nya belum terlihat, Dok. Saya udah share, lihat di sini. Belum. Coba di stop share dulu, Dok. Diulangi kembali, maaf, Dok. Ya, belum kelihatan. Nah, iya, itu slide share-nya. Udah, bisa kelihatan? Belum. Bisa nggak kelihatan? Ini gimana? Ya, kelihatan. Oke, Jelas, baik. Dok. Tinggal di slide show. Suara dan slide sudah kelihatan ya? Jelas, Dokter. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Jadi pagi hari ini mudah-mudahan bisa saya jelasin sedikit. Saya melihat tema yang diberikan, maka dan melihat audiens yang akan hadir pada hari ini, tentu kita harus bicara aspek klinis yang bisa diterima. Itu suara anak kecil kenapa masuk? Diterima oleh banyak orang ya. Jadi kalau saya lihat dari audiens, maka saya nggak mungkin menjelaskan bagaimana teknik operasi pada kanker serviks, tapi saya lebih banyak klinis dan bagaimana menanganinya di awal ya, termasuk kalau audiens di dalam pagi hari ini ada objin umum ya. Kita mulai dari kalau di bidang ginekologi, kanker yang paling sering itu adalah kanker, ada 3 kanker, yaitu kanker endometrium, ya, kanker ovarium, dan kanker serviks. Ya. Pagi hari ini kita membicarakan tentang kanker yang paling banyak, ya, yang paling banyak diderita oleh wanita di negara berkembang. Jadi kalau kita lihat ya, estimasi kasus baru tahun 2018 dari Globokan itu pada wanita semua umur itu, ya jadi di Asia itu paling banyak ya orang yang menderita penyakit kanker, ya. Dan begitu juga angka kematiannya ya itu sampai 53,9%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenis kankernya, maka kanker serviks itu ya itu menempati posisi sedemikian ya. Ya kira-kira 15%-an lah dari seluruh kematian ya dari kanker secara keseluruhan pada wanita. Nah, di dunia itu ya, maaf slide-nya. Di dunia itu sekitar setiap tahun ya pada angka tahun 2018 itu ada 569.000 kasus baru. Setengahnya berujung pada kematian. Di Indonesia juga begitu ya, setiap tahunnya angka tahun 2018 itu 32.000 lebih kanker serviks dan setengahnya berujung pada kematian. Jadi kalau kita lihat problem utama pada kanker serviks ini adalah kematiannya yang cukup masih tinggi ya. Dan nanti kita lihat kenapa kematiannya masih tinggi. Nah, ini di Indonesia tadi sudah saya sampaikan bahwa 32.000 lebih dan kematiannya 18.000 ya. Lebih dari setengahnya berujung pada kematian. Dan faktor risiko utamanya adalah sebenarnya adalah HPV, tapi faktor risiko tambahannya seperti teman-teman sejawat ketahui di sini yaitu multipartner, aktivitas seksual di usia yang lebih muda, dan segala aktivitas atau kegiatan yang menurunkan imunitas pada serviks, ya, seperti merokok misalnya, infeksi pada kemaluan misalnya, dan seterusnya. Dan sebagai penyebab utama kanker serviks itu adalah human papillomavirus, dan itu sudah dipublikasi ratusan atau ribuan kali dan sudah diketahui tipe-tipe mana saja yang mengakibatkan kanker yang kita kenal sekarang sebagai tipe resiko tinggi. Ya, 16, 18 dan seterusnya ya. Dan ada tipe resiko rendah yang sama sekali tidak berhubungan sama kanker. Dan Mas Jawad mesti tahu sekali bahwa ini kalau dia menderita 6, 11 dia bukan kanker ujungnya ya. Oke, kalau kita lihat dari patogenesis pada seorang yang terinfeksi HPV karena sebab-sebab di atas tadi, ya,
dia akan pada umumnya akan mengalami regresi spontan itu 24 sampai 30 bulan sebesar 95%. Dan 5% ini akan persisten atau menetap. Dari yang menetap ini ada yang tetap menetap, tapi ada yang berubah menjadi dalam 3 tahun menjadi CIN3 20%, dan dalam CIN2, CIN3 40%, dan berujung pada kanker serviks dalam 5 tahun, dan ada yang berujung pada kanker serviks dalam 30 tahun. Ya, ya di kanan atas ini adalah sampel dari gambar bagaimana ilustrasi bahwa yang mana yang normal, mana yang low grade seal atau lesi derajat rendah dan lesi derajat tinggi. Kenapa ini saya tampilkan? Saya teman-teman mesti penting mengetahui jebakannya itu ada di sini sebenarnya. Ya, seringkali kita melihat tampak lesi derajat rendah. Nah, di patolog kadang-kadang ditambahi bahwa itu tidak tampak tanda-tanda ganas. Ya, sama pada endometrium juga begitu. Kalau kita membaca hasil kuretasi endometrium, seringkali bahwa kita melihat ditemukan hiperplasi endometrium tipe simplex dengan tanpa atipia. Di bawahnya pasti ada tambahan tidak tampak tanda ganas. Memang lesi prakanker itu selalu disebutkan tidak tampak tanda ganas. Jadi jebakannya sebenarnya di sini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa untuk menemukan jebakan-jebakan tadi itu ada beberapa teknik screening, yaitu ada IVA, pap smear, tes HPV, kolposkopi tentunya yang berujung pada target biopsi. Ini hanya teknik ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan anjuran screening sebenarnya, selain teknik anjuran. Ya, seringkali kita tidak tahu benar kapan sih periode screening yang baik itu. Pada tahun 2009, 2012, dan 2012 dari masing-masing institusi yang terkenal di dunia, yaitu American College of Obstetrics and Gynecologists, juga American Society for Colposcopy and Cervical Disease-nya, itu juga sudah cervical pathology, maksudnya juga sudah menerangkan anjuran tentang kapan seseorang itu perlu dilakukan screening. Dari tahun ke tahun itu diperbaharui, tapi saya ingin memperlihatkan slide ini dulu saja yang mudah ya, bahwa di bawah 21 tahun angka kanker serviks itu praktis 0. Ya, cuman ingat di negara seperti kita ini masih banyak orang yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Jadi hati-hati sekali, kadang-kadang kita menemukan kanker serviks di Indonesia pada usia yang sangat muda. Ya. Dan ini pada usia 21 sampai 29 tahun, rekomendasinya 3 tahun sekali, ya. Dan tes HPV umumnya di awal tidak direkomendasikan, ya. Kemudian itu menurut ECOG tahun 2009, ya. Berarti kita lihat ECOG yang tahun yang berikutnya, ya. Dan maaf, dan menurut ini task force dari penyakit preventif di Amerika Serikat juga begitu 3 tahun sekali, dan pada American Cancer Society ini ya dia menganjurkan setiap 5 tahun sekali kalau disertai dengan pemeriksaan yang ada HPV-nya. Nah, bagaimana setelah 65 tahun? Biasanya umumnya menganut kalau ditemukan normal dia tidak perlu diperiksa lagi, tapi beberapa aliran kita lihat di sini bahwa kalau pada ECOG ini ada 3 kali normal berturut-turut dalam 10 tahun terakhir, maka screening tidak perlu dilanjutkan. Kalau yang lainnya menyebutkan bahwa jika sebelumnya ada kuat, screening tidak perlu dilanjutkan. Dan terusnya bisa dilihat di slide ini ya. Bagaimana dengan riwayat hysterektomi? Ya, kalau hysterektominya jinak sebenarnya tidak perlu screening. Tapi kalau hysterektominya dia ada high grade, itu diperlukan tetap untuk dilakukan kontrol. Nah, ini ada beberapa perubahan kita lihat. Kalau tadi 2009, 2012, perubahannya sebenarnya tidak mencolok, tapi saya akan kasih stressor di beberapa tempat. Maaf, jadi batuk nih. Nah, jadi terutama melibatkan testing yang melibatkan HPV. Itu ACS, ASCPP tadi, ASCP ya, itu screening HPV tidak direkomendasikan menurut mereka. Pada mereka yang berusia di bawah 30 tahun, maaf ini saya salah ketik.
Tetapi pada mereka yang di atas 30 tahun bisa dikombine. Karena dipercaya bahwa kalau dia dikombinasi, angka kemungkinan ketepatan diagnosis itu lebih tinggi. Bagaimana anjuran screening pada mereka yang sudah di atas 65 tahun? Pada umumnya tidak banyak berubah, ya. Bagaimana anjuran screening pada mereka yang sudah disektomi juga begitu, ya. Pada umumnya kalau dia jinak, dia tidak perlu dilakukan screening lagi. Nah, bagaimana mereka yang sudah divaksinasi tetap memerlukan screening? Nah, ini kita lihat ya, ini penting kita ketahui progresivitas kanker serviks ya. Kita lihat di sini bahwa kita lihat ada CIN1, CIN2, CIN3. Pada umumnya kalau CIN1 itu dia akan regresi spontan 57%. Ya jadi banyak lebih yang regresi. Dan ada yang persisten. Selalu yang persisten ini menjadi masalah buat kita. Nah, yang persisten ini misalnya 32%. Karena yang persisten ini akan berubah menjadi CIN. Jadi kemungkinan dia berubah menjadi CIN3 itu 11%. Dan berubah menjadi kankernya 1%. Begitu juga CIN2, CIN3. Kita perhatikan bahwa pada CIN3 itu kemungkinan berubah menjadi kankernya itu tinggi sekali, 12%. Jadi teman-teman perlu melihat note saya di sini, karena di sinilah letak jebakannya. Dan bagaimana dengan yang askus, low grade seal dan high grade seal yang lain ya? Ini bagaimana regresi dia seperti di teori sebelumnya, bahwa dalam 24-30 bulan harusnya dia mengalami regresi. Tapi ada yang tetap persisten dan ujung-ujungnya berubah menjadi kanker. Ya kita lihat di sini pada askus, dia akan menjadi regresi 68,2%, tapi dia akan menjadi high grade seal dalam 24 bulan. Ya, jadi ada juga 7,1% yang menjadi high grade seal. Yang low grade juga begitu, ada dalam 24 bulan menjadi high grade. Kalau high grade, ini adalah jadi masalah. Begitu yang high grade, yang persisten juga cukup tinggi dalam 24 bulan. Ya. Ini pada kasus yang lain, misalnya pada yang tipe glandular, ya itu dalam 6 bulan ada 2,8% yang dia ada kecenderungan berubah menjadi lebih berat. Jadi hati-hati sekali ini ya. Oke, ini juga begitu ya. Kita lihat ya. Kalau ada testing ya yang dia di askus misalnya ya, kita lakukan evaluasi dalam 1 tahun ya. Ya kemungkinan dia ada HPV positifnya pada tahun berikutnya itu ada 30-60%. Ya, ini 1-2 itu maksudnya adalah nomor literatur yang saya taruh di bawah. Pada askus yang berubah menjadi high grade seal ada 10% dalam 1 tahun. Bahkan kalau ada juga yang menjadi tapi dalam 1,1 positif. Nah di sini kepentingan bahwa di asosiasi HPV itu kita pakai. Ya, askus HPV positif yang outcome dalam 1 tahun 20%. Jadi data kita, prediksi kita terhadap pasien itu lebih akurat pada mereka yang kita periksa yang disertai dengan HPV. Ya, pada mereka yang askus dengan HPV-nya negatif, nah itu dan yang berubah menjadi high grade seal itu dalam 1 tahun itu cuma 1,1%. Berbeda sekali dengan yang dia dengan HPV-nya positif bisa 15-27%. Kalau up smear kecil juga ya, low grade seal yang dari smear besar ya yang berubah ya. Low grade seal atau negatif itu 11,3% ya. Kemungkinan bio 1%.
Kemudian dengan sitologi dan low grade cell dan biopsi, ya, dua-duanya itu juga seputaran 11-13% ya. Kita melihat angka-angka ini bukan kita lihat, wah, ini kita harus melihat dari titik keamanannya, terus bagaimana kita mengcombine pemeriksaan nanti di belakang hari sesuai dengan modalitas yang kita punya. Ya kalau modalitas kita cuma hanya bisa periksa vaksin, ya smear seperti itulah. Coba kita lihat yang kalau kita periksanya ya bisa 2 kali dalam 1 tahun ya. Ya, terus negatif ya, kemungkinan dia menjadi CIN 2 plusnya itu kemungkinannya 0,5%. Tapi kalau negatif dan positif 2 tes berturut-turut itu sering kita dapat. Sekarang negatif, tahun depannya positif, itu 3,4%. Kalau positif 17%. Kalau HPV 16 dan HPV 19 kemungkinan dia menjadi CIN 2 plus bahkan kanker karsinoma in situ-nya itu 40,8%. Maka treatment pada 16, 18, dan 52 ini seringkali kita spesifik gitu loh. Jadi kita mesti bahkan bila diperlukan dia akan kita lakukan prioritasnya endocervix ya. Di mana sih letak kita screening itu? Sebenarnya letaknya ada di sini nih ya. Jadi teman-teman sejawat bisa melihat bahwa di daerah sambungan squamous-kolomner ini adalah fokus kita melakukan screening karena titik lemahnya itu di sini ya, di zona transformasi. Ini kita lihat ya perubahan apa yang terjadi ya. Kalau waktunya cukup, saya puterin video yang saya download juga. Ini adalah sel yang normal ya. Ini sel yang mengalami infeksi HPV. Ini CIN1 ya atau low grade cell itu dimulai dari basal. Kemudian kalau sepertiga basal kena, 2/3 kena CIN2. Dan kalau dia CIN3 sebenarnya seluruhnya kena, tapi masih ada bagian-bagian sel yang normal. Di sini harus tambahin yang normal. Dan kalau dia menembus membran basal di sini, maka dia akan jadi karsinoma invasif. Semuanya ini adalah namanya progresi atau progresivitas. Semuanya juga bisa regresi spontan selama dia belum sampai di invasif karsinoma. Ya, tapi dengan jumlah yang kecil seperti slide sebelumnya. Lihat, jadi memang kadang-kadang kita beruntung. Hasilnya CIN3 dikontrol 1-2 tahun kemudian ternyata dia regresi spontan. Tapi ingat, regresi spontannya tentu akan kecil. Ya. Nah, ini ada video pendek 1 menit bisa menjelaskan slide yang sebelumnya. The virus makes its way down to the cells in the bottom or basal layer of skin and infects them. As the infected cells divide, the virus begins to make copies of itself. Eventually, the infected cells move up through the skin layers, releasing new viruses that can spread the infection to other cells. For most people, the cells of the immune system can destroy the infected cells along with the virus within 2 years. But in some people, the immune system isn't able to destroy all of the tadi 2 viruses, tahun, leading 24 to an sampai 30. infection that doesn't go away. Ini CIN3, HPV-infected cells may multiply over several weeks or months. If the cells are infected with low-risk HPV, they begin to form warts around the genitals. If the HPV is high risk, it may damage the cell's genetic material, causing the cells to become nah ini precancerous. invasif ya. Over a period of years, a cancerous Nah, di sini tumor may masalahnya. slowly form as the damaged cells continue to multiply. Oke, seperti tadi yang disebutkan bahwa saya fokus pada gejala klinis saat ini. Saya tetap mengambil slide sebelumnya, tapi jadi pada displasия ringan atau CIN1, ya, CIN2 atau displasия sedang, ya, di mana 2/3 bawah epitel kena, dan CIN3 semuanya itu gejala klinisnya negatif. Ya, padahal CIN3 ini tadi kalau dibiarin dan dengan HPV dia misal 16-18, ya dia akan berujung pada kanker serviks. Ya, dan dia baru ada gejala klinis kalau dia karsinoma invasif. Ya, kita lihat bahwa kalau sudah ada karsinoma invasif maka akan terjadi destruksi jaringan, ya, ulceratif, nekrosis, dan baru dia akan ada keluhan-keluhannya itu selain cairan tentu ada menometrorragia, perdarahan yang tidak menentu, dan postcoital bleeding. Biasanya pasien baru datang itu biasanya postcoital bleeding, ya karena pasti suaminya mengeluh. Sedangkan menometrorragia pada mereka yang tidak punya suami lagi seringkali lama sekali baru datang. Ya.
dan gejala metastasis datangnya biasanya. Ya. Juga beban bawah, nyeri saat senggama, gangguan berkemih, biasanya gangguan berkemih dan metastasis vesika atau menekan uret, asid tes dan sebagainya. Teman-teman, karena kompleksnya treatment pengobatan karena kanker serviks itu, maka dari tahun ke tahun selalu berubah ilmuannya. Dan pada tahun 2018 yang lalu, stadiumnya pun, cara penentuan dan cara memberikan angka kode-kodenya pun berubah. Dulu kita tidak mengenal 1B3, ya. Sekarang ada 1B3. Karena apa? Outcome-nya berbeda antara B2 dan B3. Dulu hanya dibedain 1B1 dan B2. B2 lebih dari 4 cm, di sini dulu B2. Ya. Begitu juga dulu kita tidak mengenal 3C1 dan 3C2. Ya, 3C1 metastasis hanya ke kelenjar getah bening panggul, dan 3C2 ke kelenjar getah bening di para aorta. Ya. Perubahan stadium ini menyebabkan perubahan juga dalam pengobatan. Ya. Terus kita mengenal notasi R. R itu adalah radiologi, ya. Ya, jadi di mana kalau kita melakukan ultrasonografi atau kita melakukan CT scan atau MRI, kita temukan kelenjar getah bening, maka 3C1R gitu. Jadi bahwa kita menemukan stadium itu tidak hanya klinis seperti sebelumnya. Nah, ini adalah pengobatan yang lazim, ya. Biasanya ya, kalau dia lesi prakanker, ya, itu dia sembuh 100%. Teknik pengobatan itu sederhana sebenarnya. Ya, teknik pengobatan itu biasanya kita menemukan misalnya low grade seal, kemudian kita follow up dia menjadi high grade. Pokoknya amputasi serviks, entah bagaimana caranya, misalnya dengan lift, ya, dengan membuang sebagian besar dari serviks, atau dengan LEDS, ya, membuang sebagian besar di daerah transversus zone, atau konisasi, ya, membuang 1,5 cm dari kanalis cervicalis ke kranial, ya, sehingga kita bisa membuang seluruhnya, ya. Kalau dia stadium 1A1 dan dia jenisnya bukan adenokarsinoma, itu bisa dilakukan simple hysterectomy, yaitu teman sejawat objek umum bisa ngerjain. Problemnya adalah bagaimana kita menemukan 1A1. 1A1 biasanya bisa ditemukan kalau kita melakukan konisasi. Ya, tapi konisasi ini seringkali teman sejawat objek umum agak susah atau jarang mengerjakan. Paling teknik yang simple. Begitu kita temukan dia 1A1, kerjakan. Jadi sehingga dia bisa lebih banyak tidak ke ginekologi onkologi. Tapi permasalahan terbesar ada di sini, lesi prakanker. Kalau lesi prakanker kita temukan di awal, pasiennya sembuh 100% dan teknik pengobatannya sangat mudah. Kemudian ada juga kalau mereka yang ingin rahimnya dipertahankan, maka stadium yang boleh dipertahankan rahimnya itu adalah demikian. Lesinya harus kurang 2 cm, yaitu 1A1, 1A2, dan 1B1. Sedangkan 1B1, 1B3 radikal hysterectomy obatnya. Sedangkan stadium 2 dan 3 itu radiasi atau chemoradiasi, 4 itu sebenarnya jatuh ke paliatif. Nah, kalau teman sejawat dulu yang pernah lihat di kamar operasi, pengobatan kanker serviks itu ya, hysterectomy selesai. Nah, kalau sekarang kita harus mengerjakannya sampai segundul ini nih. Ya. Pembulurannya harus dibuka benar-benar. Ini juga begitu, ini adalah aorta, vena cava, semua dibuka. Kalau dia 3C2. Ini juga, ya, otot psoasnya semua kita buka, obturatornya gundul sampai ke belakang, ya. Kan seperti itu standarnya. Standar sekarang menjadi rumit, ya, karena kita pengen bahwa outcome pasien kita tuh sangat baik. Kalau dulu kan mungkin tidak serumit saat ini, ya. Nah, yang penting diketahui adalah banyak teman sejawat yang merujuk ke onkologi, ke Singapura dan sebagainya, bahwa harapan hidup itu sangat tergantung dari stadium. Jadi kalau kita lihat stadium 1A, 1B, 2A, 2B, 3, dan 4, ini harapan hidup 5 tahunnya, ya. Nah, kita lihat di sini. Harapan hidup 5 tahun itu paling besar di stadium 1A dan 1B. Sedangkan stadium 4 kita terkenal sebagai stadium yang terminal. Nah, adalah slide saya terakhir, ya. Bahwa HPV, high risk adalah penyebab utama kanker serviks, ya.
screening yang benar dan tepat akan menyelamatkan jiwa. Dan bila ditemukan dalam keadaan stadium yang dini atau lesi prakanker, harusnya bisa sembuh 100%. Ya, kira-kira itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sedikit-sedikit agak ada gangguan ya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Ya. Dr. Andi Dharma Putra yang telah membawakan dengan jelas. Untuk sesi tanya jawab nanti setelah panelis kedua selesai memaparkan presentasi. Silakan ketik di Q&A. Selanjutnya Ibu Siska Damayanti, Master of Pharmacy, sudah siap? Sudah, Dok. Ya. MC tadi udah ada ya. Ibu Siska Damayanti, Master of Pharmacy, Bachelor of Science-nya di Udayana pada 2001, Master of Clinical Biochemistry Pharmacy Jajaran 2015, dan sekarang merupakan kandidat doktor di Biochemistry Farmasi Fakultas Farmasi di Universitas Pajajaran. Pengalaman kerja di Prodia dari 2006 sampai 2013 sebagai Information Service. Setelah ini regional produk eksekutif Prodia Clinical Laboratorium tahun 2014 sampai 2015. Produk spesialis Prodia Clinic Laboratorium 2015 sampai sekarang. Review of Molecular and Cellular Biomedical Science MCBS 2018. Review of the Indonesia Biomedical Journal 2019. Demikian kurikulum vitae dari Ibu Siska Damayanti. Nah, untuk selanjutnya waktu dan kami persilakan Dr. Ibu Siska Damayanti, waktu 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Siska Damayanti. Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Julius Anggada atas perkenalannya, Dok. Terima kasih juga kepada Dr. Andi Dharma Putra yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber utama pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter sekalian. Baik, pada siang hari ini saya ingin melengkapi dari hal yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi secara klinis terkait dengan kanker serviks, dan bagaimana sih tadi juga yang sudah disampaikan Dr. Andi, screening yang tepat gitu ya, yang bisa memberikan dampak yang tentunya efektif dalam preventif daripada cervical cancer ini. Nah, kali ini saya ingin meng-highlight tentang pemeriksaan human papillomavirus DNA. Seperti yang kita ketahui, prevalensi dari kanker wanita di dunia ini merupakan salah satu kanker yang ranking 4 gitu ya penyebabnya kematian setelah kanker payudara, kolorektal maupun juga kanker paru yang cukup besar sekali jumlah kasusnya sampai dengan 570.000 lebih, dan ini adalah kalau kita lihat di gambarnya adalah insiden daripada kejadian kanker pada wanita ini berdasarkan usia ya. Jadi ternyata tidak memandang usia, memang dari usia 15 tahun pun juga kanker pada wanita ini sudah ada insidennya. Nah, kalau kita lihat sendiri kanker serviks tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Andi bahwa adalah kanker pada wanita yang sering ditemui, dan ini di Indonesia memegang ranking 3 ya setelah kanker payudara dan juga kanker lainnya. Nah, pencegahan dari kanker serviks ini adalah menjadi salah satu modalitas yang tentunya dapat mencegah daripada terjadinya kasus kanker serviks tersebut. Nah, salah satunya di sini adalah sebagai pencegahan primer yaitu vaksinasi, dan selanjutnya adalah yang kita akan bicarakan saat ini adalah uji saring atau deteksi dini yang merupakan pencegahan sekunder.
Nah, deteksi dini melalui screening rutin mungkin yang sudah dokter sekalian ketahui adalah dengan pap smear. Ini adalah untuk mengetahui perubahan sel rahim dan bentuknya yang normal atau tidak. Tadi juga sudah disampaikan Dokter Andi, ada beberapa kelemahan daripada pap smear ini sendiri, sehingga memang ini tidaklah menjadi suatu hal yang cukup gitu ya. Nah, mengapa sebenarnya pap smear ini tidak menjadi hal yang cukup? Kalau kita lihat dulu secara metode dari secara aspek laboratorium, pap smear ini ada 2 metode, yaitu yang pertama yang konvensional atau yang pap smear biasa yang kita kenal, dan kemudian yang kedua adalah yang berbasis cairan atau liquid base. Nah, di mana adanya sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda dari pemeriksaan ini yang cukup terbatas, yang sehingga memang pap smear secara konvensional ini tidaklah cukup. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara pap smear metode konvensional dan juga yang berbasis cairan? Kalau kita lihat di sini, di gambaran ini, bahwa akan ada lebih dari 80% dari sel-sel yang istilahnya itu mengganggu daripada satu pembacaan dari pap smear ini, sehingga memang dibutuhkan diagnosis yang akurat itu cukup berat ya gitu, atau cukup susah, sehingga ini sangat mengandalkan daripada patologis anatominya. Dan ini seringkali juga miss atau juga persentasenya, spesifisitasnya cukup rendah untuk dikaitkan dengan kondisi pasien. Nah, dengan perkembangan metode yang juga perjalanan daripada aspek laboratorium ini yang semakin baik, maka pemilihan metode juga menjadi hal yang baik. Nah, pilihan metode yang terbaik saat ini yang ada adalah sitologi serviks berbasis cairan atau liquid base, atau juga mungkin dikenal dengan beberapa merek yaitu ThinPrep. Nah, di sini hampir tidak ada gitu ya sel-sel pengganggu yang bisa mengganggu daripada bacaan ini, karena memang sudah masuk di dalam liquid gitu ya. Jadi sel yang sudah tadi diambil di pap smear itu, di papnya itu dimasukkan ke dalam liquid base. Nah, ini yang akan sangat baik memisahkan sel-sel tersebut untuk nanti dipreparasi di preparat. Dan ini sangat jelas meningkatkan akurasi daripada pembacaan dan juga tentunya diagnosis rate untuk ke pasien. Nah, kita lihat secara prinsip di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa dimasukkan dalam satu media gitu yang berbasis liquid, yaitu di mana sampelnya tersebut dimasukkan dalam tabung yang berisi sudah ada cairan pengawetnya, dan inilah yang akan juga menjaga bentuk-bentuk sel tersebut agar tidak berubah, dan selanjutnya dilakukan preparasi dengan menggunakan membran filter, dan di sini yang akan memisahkan gitu ya, atau memfilter dari zat-zat pengganggu atau zat-zat pengganggu yang akan diserap oleh absorban yang ada di bawah membran, dan hal inilah yang akan nanti meningkatkan daripada akurasi pembacaan dan juga tentunya ke diagnosis rate. Nah, kalau kita lihat secara review jurnalnya di sini dan penelitian bahwa secara background-nya gitu ya, clear dari background-nya ini sudah sangat bagus dengan menggunakan liquid pap smear ini atau sitologi serviks berbasis cairan ini, karena dia mampu memisahkan daripada sel-sel neutrofil dan juga sampai dengan sel-sel perdarahan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat juga perbandingan dengan kita bisa mendapatkan cervical cell detection-nya dengan menggunakan pap smear konvensional dan liquid base psikologi, dan juga secara satisfactory rate-nya di sini sangat berbeda bermakna ya antara konvensional pap smear dan liquid base cytology. Di sini didapatkan hasil yang jauh lebih baik, yaitu di sini 92,5%, dan kemudian untuk cervical cervixnya juga yang dapat ditemukan juga mendapatkan hasil yang baik sekali untuk diagnosis teknisnya, yaitu di atas 81,3%. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara diagnosis efikasinya, di sini kita dengan menggunakan liquid base cytology gini ya, akan meningkatkan sensitivitasnya menjadi 78,9% dan dengan spesifisitas yang mencapai hampir 100%.
Nah, namun memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Dokter Andi bahwa tidaklah cukup untuk menggunakan pap smear. Lalu apa sih sebenarnya yang diperlukan selain pap smear atau sitologi serviks? Nah, kita lihat tadi penyebab utama daripada kanker serviks adalah human papillomavirus ya, yang at least ada 13 jenis tipe yang high risk dan ini yang dikenal dengan high risk type dan kemudian persisten. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan dengan dari Dr. Andi bahwa persisten infection daripada high risk HPV inilah yang akan berkembang menjadi karsinogenesis dari kanker serviks ini. Sehingga memang screening dan treatment di dalam tahap yang awal dan yang tepat gitu ya, ini akan memberikan suatu jalan cost efektif untuk preventif kanker serviks yang baik. Nah, kalau kita lihat kanker serviks yang tadi disampaikan adalah merupakan disebabkan oleh human papillomavirus. Nah, ini kita lihat karakteristik dari human papillomavirus ini sendiri. Merupakan virus non-enveloped double stranded DNA dan yang paling penting yang di sini adalah yang kita harus ketahui juga secara aspek laboratorium sehingga mungkin ini nanti juga bisa kita sampaikan oleh dokter sekalian kepada pasien atau kepada awam yang kenapa sih sebenarnya HPV DNA itu harus menggunakan sampel serviks gitu ya. Karena kan mungkin banyak yang berpikir bahwa dengan pemeriksaan DNA pakai darah juga bisa gitu. Nah, tapi kita harus mengenali nih karakteristik daripada HPV ini sendiri, yaitu sebuah virus yang memang epiteliotropik yang dimana ini adalah dia membutuhkan epitel squamous yaitu tentunya yang di serviks ya ini untuk bisa berdiferensiasi di setiap siklus hidupnya. Jadi dia mempunyai afinitas yang tinggi terhadap sel epitel dan juga merupakan parasit intraselular obligat yang dia membutuhkan hostnya pada saat infeksi secara intraselular untuk melepaskan genom dan juga protein-protein dari virusnya itu sendiri. Nah, lalu kalau kita lihat juga secara karsinogenesis, ini tadi sudah disampaikan sedikit oleh Dr. Andi, saya lebih untuk meng-highlight kenapa nanti kita pilih pemeriksaan HPV itu yang berbasis kepada whole genome. Nah, di sini adalah kenapa kita harus memilih whole genome, kita mungkin melihat dulu ya Bapak Ibu dokter sekalian bahwa struktur dari virus HPV ini itu dia memiliki kapsid protein L1, L2 dan juga di sini ada genomic DNA-nya yang di sini nanti ada protein-protein yang bersifat onkogeniknya yaitu ada E1, E2, E5, E6 dan juga E7. Nah, dimana kalau kita lihat di sini HPV ini akan menginfeksi tadi kalau kita tahu dia membutuhkan epitel untuk bisa berdiferensiasi. Nah, di sini dia akan melepaskan daripada kapsid protein L1-nya dulu, kemudian nanti dia menginfeksi dan akhirnya melepaskan ligand expression-nya yaitu E1, E2, E6, E7 dan seterusnya. Nah, begitu dengan perkembangan, kadang itu L1-nya ini juga akan mulai terdelesi di dalam sel ini. Sehingga kalau kita hanya berpatokan dari bagian-bagian tertentu dari virusnya, misalnya hanya yang kapsid saja, karena kan memang yang HPV DNA pertama kali menginfeksi, dia akan melepaskan kapsidnya atau L1 gitu. Nah, ini kita akan memungkinkan terjadinya miss gitu ya, miss dalam mendeteksi daripada infeksi ini gitu. Nah, kalau kita lihat lagi secara lebih jelas di sini, L1 deletion ini terjadi pada prekanker sekitar 16% dan begitu tahapan yang lebih lanjut yaitu di SIN3. Nah, ini sudah L1-nya ini bisa deteksi sekitar 20%. Jadi kalau kita bisa analogikan bahwa kalau misalnya kita hanya memakai satu part tertentu dalam mengidentifikasi, maka kemungkinan pada di tahap-tahap yang misalnya sudah mencapai di SIN itu pada saat kita periksa HPV DNA sebagai uji saring itu akan kemungkinan mendapatkan hasil yang negatif palsu. Nah, sehingga mengapa FDA juga meng-approve ini ya pemeriksaan dari HPV DNA yang digunakan adalah menggunakan pemeriksaan screening dengan mendeteksi whole genome. Selain dia mampu melihat dari 13 tipe HPV berisiko tinggi, karena ini juga
akan lebih meningkatkan spesifisitas. Nah, mungkin kalau kita akan lihat lebih runut lagi untuk testingnya di sini, di mana pemeriksaan HPV DNA ini mengetahui ada tidaknya virus dari human papillomavirus ini sendiri, dan dia nanti akan diambil sama dengan sampel serviks, pap smear, dan apabila dilakukan dengan pemeriksaan bersamaan dengan liquid based cytology tadi hanya cukup satu kali pemeriksaan karena nanti akan dimasukkan di tabung ya. Jadi hanya satu kali pengambilan dan kemudian nanti akan dimasukkan di tabung khusus dan nanti akan dilakukan dengan metode hybrid capture 2. Nah, hybrid capture ini akan mendeteksi secara whole genome dari DNA virus si human papilloma ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bahwa dengan kelebihan menggunakan full genome atau whole genome dari DNA human papilloma ini, maka ini akan meningkatkan sensitivitas dan sangat efektif untuk screening. Kalau misalnya kita analogikan hanya mengambil satu bagian saja, maka kemungkinan pada saat yang sudah cancer atau pre-cancer sendiri pun akan terjadi miss dalam deteksinya. Dan ini mendapatkan hasil yang negatif palsu, namun sebenarnya dia adalah terinfeksi HPV, tapi karena keterbatasan dari metode yang tidak melihat secara whole genome, maka ini akan mendapatkan hasil yang miss seperti itu. Nah, ini juga beberapa studi dari jurnalnya yang akan menyimpulkan bahwa pemeriksaan secara whole genome itu akan lebih baik karena memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dan spesifitas juga yang tinggi, di mana kalau kita melakukan penapisan, sensitivitas yang tinggi itulah yang sangat dibutuhkan secara aspek laboratorium. Nah, begitu juga dengan kalau dilihat dari korelasi dengan hasil klinis, menggunakan hybrid capture 2 atau secara whole genome ini akan memberikan korelasi yang baik ya, dengan hasil temuan sel-sel yang abnormal pada serviks. Nah, begitu juga di screening dari algoritma yang dikeluarkan WHO, HPV test ini juga sudah dijadikan suatu primary screening, yaitu digunakan untuk screening awalan yang baik ya, screening primer yang baik untuk wanita yang di atas 30 sampai 50. Begitu juga tadi beberapa referensi yang sudah disampaikan oleh Dr. Andi bahwa memang HPV ini sangat baik untuk digunakan sebagai sarana screening dari kanker serviks. Nah, kalau kemudian kita bisa lihat juga setelah dilakukan screening DNA, HPV DNA, nah ini misalnya ingin diketahui genotype-nya, untuk apa langkah selanjutnya juga bisa dilanjutkan setelah hasil HPV DNA-nya positif. Nah, sehingga kalau misalnya memerlukan pemeriksaan HPV genotyping, ini adalah positioningnya di mana diperiksakan pada pasien yang dengan hasil HPV DNA positif dan ini dapat mengklasifikasi genotype daripada HPV itu sendiri. Dan di mana di sini klasifikasinya terbagi menjadi high risk, probable high risk, low risk, dan juga ada beberapa jenis HPV type yang juga undetermined risk. Jadi dia masih dalam satu posisi yang belum dapat diklasifikasikan ke high risk maupun ke low risk. Nah, ini menggunakan metode Genoflow HPV array test. Nah, ini bisa melihat daripada high risk, probable high risk, dan juga high risk. Nah, lalu manfaatnya apa dari HPV genotyping sendiri? Kalau tadi kita lihat HPV DNA sebagai satu pemeriksaan untuk screening, nah HPV genotype ini dapat dilakukan untuk membedakan hasil HPV DNA positif yang terdeteksi berbeda pada dua rentang waktu. Nah, ini untuk melihat dari infeksi persisten ataupun juga reinfeksi dari tipe lain. Dan juga bisa melihat sebagai untuk faktor resiko dari infeksi persisten karena dapat melihat gitu ya adanya infeksi lebih dari satu jenis HPV ataupun juga bisa melihat respon pengobatan yang lebih buruk dibandingkan infeksi yang tunggal. Nah, ini ada beberapa perbandingan dari pemeriksaan HPV test. Saya dibaca saja.
Kemudian ini juga beberapa pemeriksaan yang tersedia. Jadi memang hybrid capture 2 atau HPV DNA yang tersedia di Prodia itu menggunakan whole genome dan memang adalah satu-satunya pemeriksaan HPV DNA yang menggunakan target dari keseluruhan genom. Sehingga apa yang dapat kita pulang dari sharing hari ini bahwa memang kita ketahui HPV DNA merupakan primary etiology agent yang dimana tindakan preventif dengan melakukan screening dengan pemilihan screening yang tepat ini akan memberikan nilai yang adekuat dan efektif ya. Sekian yang dapat saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu dokter sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dr. Julius. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siska Damayanti. Waktunya tepat 20 menit. Nah, selanjutnya kita menuju ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, maaf izin bertanya, apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan vagina 2C atau inspekulo pada masa pandemi mempunyai resiko terpapar COVID-19, mengingat ada data sering didapatkan COVID di saluran cerna tetapi tidak ditemukan di saluran kencing. Mungkin ini untuk Dr. Andi. Ya, jadi pada zaman COVID ini perbedaannya dengan sebelum COVID adalah pemeriksaan yang perlu-perlu aja. Satu. Terus yang kedua, pemeriksaan itu kebanyakan bisa ditunda. Seperti pertanyaan, apakah kita melakukan screening itu? Ini bisa dengar semua ya? Halo? Bisa. Iya. Melakukan screening itu perlu tepat on time pada waktunya apa enggak gitu loh. Screeningnya screening bulan Januari tahun depan itu sama aja. Ya, karena kita tuh punya persepsi screening itu 1 tahun sekali. Jadi saya udah perlihatkan slide. Kemudian oleh banyak negara itu 3-5 tahun. Kita mengerjakan code testing. Tidak mengerjakan coding aja dia tidak diperlukan 5 tahun. Saya screening pemeriksaan ginekologi seperlunya saja. Kalau harus tetap APD yang saya berusaha putus. Aduh, jangan suaranya putus-putus. Ya. Suaranya putus-putus tadi. Suaranya hilang, Dok. Suaranya hilang, Dok. Mungkin koneksi Wi-Fi-nya kurang bagus, suaranya hilang. Mana ada yang dia ya. Suaranya hilang ya. Suara Dokter Andi hilang, Dok. Iya. Aduh, nanti gimana? Apa kita lanjut ke pertanyaan untuk Ibu Siska dulu, karena suaranya
Tidak kedengaran suara Dr. Andi. Iya, boleh dok. Ya. Halo. Oh, sudah bergabung. Sudah, Dok. Silakan, Dok. Tadi hilang suaranya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi seperti adalah ya bisa dengar? Bisa dok. Bisa. Putus Jadi, lagi. Kalau dianjurkan di banyak negara itu 5 tahun. 3 tahun umumnya dia hanya mengandalkan smear ya atau pap smear. Ya, di bawah 1 tahun tidak perlu screening ya. Jadi tidak usah maksa melakukan screening pada saat ini ya. Itu satu ya. Jadi bisa kalau dia videonya screening. Terus yang kedua pertanyaan rektovaginal. Rektovaginal itu ukuran hilang. Sudah ada suaranya. Oh ya. Tapi saya kehilangan gambar semua orang yang ada. Ya nggak apa-apa. Jadi pemeriksaan rektovaginal itu nggak banyak dianut karena terlalu subjektif. Ya. Dulu kita diajari misalnya mengukur ukuran tumor dengan memperhatikan ukurannya langsung. Saat ini tidak diperlukan lagi. Jadi kalau kita melakukan inspekulo itu tujuannya hanya menentukan masanya dari cervix, kena bagian fornix atau enggak. Cuman itu saja. Tidak diperlukan lagi pemeriksaan rektovaginal. Ya. Ukuran tumornya sendiri atau ukuran cervixnya sendiri diukur menggunakan ultrasonografi. Perbedaan ketepatan melakukan pengukuran tumor dengan klinis dan ultrasonografi itu jauh. Klinis itu 53-60% aja ketepatan dari ukuran sebenarnya. Sementara kalau ultrasound dan MRI itu dia ketepatannya lebih dari 93%. Jadi tinggi ya. Jadi itu kalau anjuran dari saya. Jadi kalau terpaksa gunakanlah APD yang sesuai. Saya tadi juga sudah berusaha mengetik menjawab langsung dari pertanyaan di teks. Tapi kayaknya nggak di-accept oleh adminnya. Tapi saya jawab aja. Atau ada pertanyaan yang harus dipandu, silahkan, Dok. Ya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Siska, tadi ganti-gantian. Untuk Ibu Siska, pada sitologi serviks berbasis cairan, adakah kegagalan hasil atau false negatif? Berapa persen angka false negatif tersebut untuk Ibu Siska? Ya, baik, terima kasih pada Dokter Julius atas pertanyaannya. Itu dari dokternya nggak disebut ya dok namanya? Dr. Zainal Arifin. Oh iya, Dr. Zainal Arifin. Ya, baik dokter. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang pemeriksaan daripada pap smear ataupun juga yang liquid based sitologi itu ya, spesifisitasnya ada di slide yang tadi sudah saya sampaikan dok, itu adalah sekitar 78,9%. Namun ini adalah nilainya jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan pap smear konvensional, yang dimana adalah 71% gitu ya. Sehingga liquid base ini adalah merupakan satu metode yang lebih baik gitu untuk bisa meningkatkan sensitivitas. Tentunya ini sensitivitas dan spesifisitas yang tentunya ini adalah juga mengurangi daripada angka negatif palsu tadi. Nah, tapi tadi juga seperti yang disampaikan, juga Dr. Andi mungkin nanti bisa menambahkan ya, bahwa pap smear saja itu tidaklah cukup, tapi perlunya screening dengan ditambahkan pemeriksaan HPV test untuk yang usianya tadi ya di atas 30 tahun. Nah, ini adalah satu metode yang bisa memberikan angka sensitif dan spesifisitas yang saling melengkapi hingga mendapatkan sensitif dan spesifisitas yang baik gitu. Seperti itu Dr. Julius dan Dr. Zainal. Ya, Dr. Andi silakan untuk ditambahkan. Dr. Andi silakan menambahkan. Ya, saya menambahkan dan saya juga membaca dari pertanyaan di teks. Mudah-mudahan teman sejawat lain juga baca pertanyaan di teks ya. Jadi penambahan pertama soal screening. Jadi semakin lesinya makin awal, dia semakin sensitif sebenarnya.
Nah, kalau lesinya sudah besar seperti kanker serviks, itu pap smear itu negatif palsunya tinggi banget. Ya, karena yang kita ambil adalah jaringan nekrotik. Itu kenapa pasien sering datang ke institusi, ke ginekologi onkologi, dok saya sudah pap smear, dikatakan nggak ada apa-apa. Ya pasti patolognya hanya menemukan jaringan nekrotik dan tidak tampak sel-sel ganas. Ya padahal dia sudah kanker serviks stadium lanjut. Ya. Jadi itu pentingnya pemeriksaan fisik, lihat benar. Ini tepat nggak untuk screening? Screening itu lebih tepat kalau lesinya itu malah nggak kelihatan. Ya kalau dia pakai pap smear dan HPV DNA ya. Kalau dia kelihatan itu biopsi. Ya langsung di biopsi diambil sampelnya, kita dapat hasil patologi anatominya itu akan jauh lebih tepat. Ya. Terus saya akan melanjutkan pertanyaan yang ada di teks ya. Ini saya banyak banget ya, tapi saya baca pelan-pelan. Salah satunya itu dari mana saja sih pemeriksaan wanita bisa kena kanker serviks? Apakah mereka yang tidak pernah kontak seksual bisa? Jawabannya bisa. Ya dia bisa aja dari jarinya yang nggak sengaja masuk di sekitar situ. Penggunaan alat-alat seksual di luar kontak seksualnya sendiri ya. Tapi kalau dia nggak ada itu sama sekali, maka jarang sekali kanker serviks pada mereka yang benar-benar nona ya. Kemudian apakah ini ada vaksin nanti saya agak terakhir saja ya. Sekalian aja nanti saya jawab ya. Tadi ini sebentar sambil saya baca. Oh, ini biaya mungkin Bu Siska yang akan jawab ya. Saya agak. Nah ini nih. Mau ini sebenarnya ya. Apakah mereka yang sudah terinfeksi HPV atau ada lesi di dalam serviksnya itu masih bisa divaksin? Jawabannya vaksin itu hanya bisa berefek atau bermanfaat pada sel-sel yang tidak ada kelainan. Jadi kalau diberikan vaksin tidak ada kelainan, di sel-sel sudah ada kelainan itu nggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian, ya ini ada vaksinasi kanker serviks perlu booster apa enggak? Ada pertanyaan tentang vaksin lagi, nggak apa-apa saya jawab sekalian ya. Booster sampai saat ini belum diperlukan. Ya, apakah vaksinasi dan HPV terhadap HPV diperlukan bila kita hanya mempunyai satu pasangan seksual saja? Tadi sudah disebutkan infeksinya tidak mesti dari pasangannya sendiri ya. Bisa juga pasangannya kena infeksi di tempat umum ya, karena kan kadang-kadang kita megang-megang kemaluan terus bisa terinfeksi dari sana. Jadi screening itu diperlukan pada siapa aja. Pertanyaan ini juga sering keluar di tempat-tempat klinik di mana saya praktek ya. Kemudian IHK untuk biopsi serviks, pertanyaannya ke Mbak Siska ya, dijawab saja. Kemudian kalau saya lupa tolong dibacain ya. Apakah kedua pasangan? Nah, kalau soal yang 65 tahun tadi disampaikan, itu alirannya banyak. Ada aliran yang percaya sekali setelah 65 tahun tidak perlu diperlukan screening lagi. Tapi aliran yang umum banyak dipakai adalah bahwa kalau dia 3 kali berturut-turut 10 tahun terakhir, misalnya dari 55 sampai 65 dia negatif, setelah 65 tahun tidak perlu lagi dilakukan screening. Itu aliran yang paling banyak ya. Kemudian apakah harus screening? Tidak perlu ya. Ini banyak pertanyaan tentang screening. Ya. Penjelasan tentang HPV genotyping. Apakah setelah menuliskan HPV tes dari serviks, kapan perlu dilanjutkan dengan HPV genotyping? Ya, sebenarnya kalau tes HPV yang ada itu ada 2 macam. Ada hanya yang bisa menentukan high risk saja. Nah, jadi dia tidak ada genotypingnya. Tapi kepentingan genotyping itu di kalangan klinisi, type atau tipe tertentu itu memiliki kemungkinan serviksnya lebih tinggi. Misalnya tipe 16 itu 70%, ya tipe 18 itu cuma 10%, tipe 52 itu 4%, lebih kurang 45%, itu contohnya seperti itu ya. Jadi kita penting tahu bahwa tipenya apa, sehingga kita bisa tahu sehati-hati apa kita melakukan pengobatan atau pemeriksaan pada pasiennya. Karena kalau 16-18 seperti slide saya sebelumnya, kita perlu perhatian khusus karena kemudian jadi kankernya sangat tinggi. Izin bertanya untuk screening lesi prakanker dan kanker serviks serta pasca operasi penulisan HPV sudah itu dilakukan. Jadi tergantung operasinya sebenarnya ya. Tadi ada pertanyaan misalnya sebelumnya seseorang habis melakukan operasi
hysterektomi, kemudian radiasi ya. Kalau dia sudah dioperasi, biasanya serviksnya dibuang. Jadi kalau serviksnya nggak dibuang, berarti operasi sebelumnya sudah optimal. Kalau serviksnya tidak dibuang, kemudian dilakukan radiasi, maka pemeriksaan tetap harus diperlukan. Tapi kalau pas operasi biasa, misalnya operasinya pada miom gitu ya, rahimnya diangkat, PA-nya dibaca, tidak ada keterangan tanda-tanda keganasan pada serviks, tidak ada high grade seal pada serviks. Terus dia semuanya jelaskan hanya hal-hal yang jinak. Itu tidak diperlukan screening lagi ya. Tentu kalau tidak perlu screening, tidak diperlukan juga pemeriksaan HPV DNA. Apabila seorang belum pernah melakukan hubungan seksual, ini pertanyaan yang sama ya. Semua orang ada kemungkinan untuk terinfeksi HPV tidak dengan cara hubungan seksual. Hubungan seksual itu mengambil peran sekitar 85% ya. Ya, genetik kanker serviks itu rendah sekali karena penyebab tunggalnya adalah HPV. Ya. Apakah semua didapatkan HPV DNA positif wajib total hysterektomi? Tadi sudah dijelaskan ya, HPV itu adalah penyebab, hysterektomi itu adalah tindakan. Tergantung HPV-nya, dia berubah kemana. Kalau dia berubahnya cuma ke CIN saja, misalnya CIN 3 gitu ya, dia cukup kolonisasi. Tapi kalau dia menjadi kanker invasif, ya tentu harus hysterektomi atau hysterektomi radikal. Ya, ini ada juga pertanyaan, apakah pap smear yang sudah positif, misalnya low grade seal, high grade seal, kemudian HPV-nya juga positif, juga bisa menjadi negatif pada pemeriksaan berikutnya. Tadi sudah dijelaskan kemungkinan menjadi regresinya ya. Pada yang low grade seal, kemungkinan regresinya itu lebih tinggi ya, regresi itu bisa sampai 60%. Pada yang high grade, kemungkinan regresinya kecil sekali, cuma 2% saja. Tergantung tipe dia diperiksa, dan cenderung tidak ada hubungannya dengan HPV. Tadi slide sudah saya pasang juga, yang HPV-nya positif 16-16, setelah diperiksa 3 tahunnya itu, dia kemungkinan kanker serviksnya 40%. Ya. Tergantung dari jenis apa yang kita dapatkan, tergantung dari lesi apa yang kita dapatkan dari hasil pap smear-nya. Kalau hidronefrosis, mikirnya stadium 3 ke atas atau enggak. Jadi gini, kalau kita ketemukan lesi di serviks, kemudian kita lihat hidronefrosis, kemungkinan bahwa dia penyebab hidronefrosisnya karena kanker serviks adalah 99% lebih kurang. 1% yang bisa karena batu ureter atau batu pada ginjal juga bisa ya. Jadi jangan pikir itu dulu sebenarnya ya. Jadi karena itu juga saya waktu sekolah dulu pernah dimarahin. Begitu saya lihat hidronefrosis, serviksnya tahu-tahu stadiumnya padahal stadium awal. Pada stadium awal kemungkinan hidronefrosis kecil, dia baru 3B ke atas. Ya. Jadi jangan mengkonklusi terlalu cepat. Periksa juga ada batu atau tidak ya, tapi kemungkinan bahwa dia kanker serviks 3B ke atas adalah sangat tinggi. Apakah benar bisa mencegah kanker serviks dan bagaimana? Saya nggak ngerti pertanyaan. Ya. Mungkin dilanjutkan Bu Siska dulu, biar saya baca. Ya, silakan Bu Siska. Saya udah buka belum? Bu Siska, mic-nya di unmute dulu. Oke, ya sebentar dok. Sudah terdengar dokter? Sudah. Iya. Pertanyaan yang saya baca juga nih dok, atau Ya. saya ngikutin Baca, dok? silakan Dari dokter Julius aja, nggak apa-apa dok? Enggak. Ini ada pertanyaan dari dokter Grace. Biar disortir ya. Hakim SPA. Ibu Siska, mohon info apakah ada pemeriksaan IHK untuk jaringan biopsi serviks untuk membedakan asal tumor dari serviks atau endometrium. Oke. Baik, terima kasih Dr. Grace. Saya coba menjawab untuk pertanyaan Dr. Grace. IHK yang digunakan untuk jaringan biopsi serviks saat ini masih bisa untuk membedakan tipe
tipe dari kanker serviks ya dok. Jadi untuk misalnya membedakan dari asal tumor serviks dan endometrium, ini masih nanti saya coba akan tanyakan kembali ke lab PA kami, apakah tersedia yang untuk Dokter Grace maksud gitu. Tapi yang saat ini ada adalah untuk melihat tipe daripada kanker serviksnya itu sendiri. Seperti itu Dokter Julius. Ya, selanjutnya dari Saya lanjutkan ya, dokter. ya silakan. Ya, ini saya udah membaca lagi ini. Jadi ini saya mulai dari apakah pemakai IUD itu berisiko kena kanker serviks ya. Tadi kita kembali lagi penyebab utamanya adalah HPV. IUD saja tanpa ada HPV dia nggak akan kanker. Terus kenapa kalau ada keluhan pada serviks terus IUD pertama dibuka? Sebenarnya ada dua alternatif. Pertama, benangnya dipotong pendek sehingga dia masuk ke dalam IUD-nya, jadi tidak mengganggu serviks lagi, atau dibuka. Tapi kalau kelainan jadi endometrium, dia harus dibuka dulu untuk mengetahui apakah IUD itu berpengaruh terhadap keluhan misalnya perdarahan dan sebagainya. Ya. Terus ada pertanyaan juga, ya tadi VT sudah saya jawab ya, risikonya ya sesuai lah dengan risiko saat ini, tadi sudah saya jawab dengan cukup jelas ya. Nah, tadi ini perasaan IVA. Ya, IVA itu sebenarnya dianggap sebanding dengan pap smear. Nah, cuman kelemahannya pada tes pap yang baca adalah patolog. Jadi dia udah terlatih standar sekolah sehingga dia bacanya itu dari patolog ke patolog itu praktis hasilnya sama. Pada IVA mungkin tidak semua kita pernah berarti IVA. Nah, nanti ada yang IVA-nya selalu negatif terus ya, karena melihatnya nggak pas. Ada yang sedikit-sedikit positif, ada patolog saya positif. Akhirnya juga false positifnya juga dan false negatifnya pada tes sebelumnya juga menjadi banyak, sehingga dia tidak tepat. Nah, kelemahannya itu, kalau dia di tangan yang benar, dia IVA itu dianggap sama dengan pap smear. Tapi karena banyak kita tidak pernah melakukan pelatihan IVA dan mereka saja, maka kesalahannya menjadi tinggi. Ya, kalau kesalahannya. Tapi sebagai alat deteksi yang pertama di daerah, itu saya anjurkan IVA, karena sebenarnya lesi pada serviks itu dengan dilihat aja udah kelihatan. Ya, kami kalau yang onkolog biasanya ini udah kelihatan kok sebenarnya ya. Ya dengan terus apa bedanya dengan mata dan kolposkopi? Kolposkopi itu cuma membesarkan. Para kadang ahli itu percaya banget dengan dia dibesarkan 4-10 kali, kita lebih bisa melihat kelainan pada serviks. Artinya apa? Artinya ya apalagi dibantu IVA lebih jelas lagi bahwa ada kelainan kan tentu dia lebih menonjol. Nah, dengan dibesarkan sudah kelihatan ya. Nah, sekarang itu dikembangkan teknik terutama oleh Dr. Lailat, guru saya di RCM, difoto pakai entah kamera handphone, entah kamera biasa, kemudian di zoom, itu sama aja dengan kolposkopi. Jadi kita bisa lihat kelainannya. Nah, problemnya sederhana, tidak banyak kita menyadari benar perubahan kelainan itu. Misal contohnya, pembuluh darah yang mozaik pattern itu gimana sih di serviks? Pasti nggak banyak yang tahu. Terus yang tata itu gimana di serviks? Pasti nggak banyak tahu. Kalau lesinya dikasih asam asetat, kemudian lesinya kelihatan menonjol itu yang bagaimana? Nah, terus jadi bingung kan? Nah, itu yang harus kita pelajari supaya IVA yang kita kerjakan itu menjadi standar dan baik ya. Ini jika seorang ibu dengan serviks stadium 2B sudah dilakukan histerektomi, sebagian tapi serviksnya tetap ada. Nah, ini yang saya bilang, harusnya kalau seorang ginekologi onkologi, atau ini tidak dioperasi oleh ginekologi onkologi, kalau hanya serviks, histerektominya subtotal, berarti serviksnya belum kebuang, berarti dia suboptimal. Ada dua alternatif setelah itu dikerjakan. Apakah dia setelah itu dioperasi, kalau masih memungkinkan, ya stadiumnya dipastikan lagi 2B atau bukan, atau dia langsung diradiasi ya. Tadi IUD sudah saya jawab, ya. Ya, pada CA cervix dengan diabetes, jadi CA cervix dengan penyakit penyerta apapun juga, prinsip pengobatan itu sama. Misalnya CA cervix dengan diabetes, CA cervix dengan SIV misalnya, ya CA cervix dengan apa lagi ya, dengan hipertensi, pada prinsip pengobatannya adalah sama. Kapan kita melakukan modifikasi? Modifikasi itu hanya dilakukan jika pasiennya tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan operasi. Contohnya, KNU itu sangat jelek. Kita punya pasien datang 70 tahun, jalannya susah. Ya, kemudian kita lihat dia hipertensi, kemudian jantungnya juga membesar ya. Kalau kita operasi CA cervix itu yang kita kerjakan antara 3-5 jam.
Jadi ketahanan pasien dalam meja operasi itu akan sangat terbatas. Jangan sampai kita maksudnya mengangkat tumornya, tapi nyawanya juga ikut keangkat sekalian, ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa pasien ini layak untuk dioperasi. Nah, kalau tidak layak, kita rubah ke radiasi. Radiasi itu tidak terlalu lama, cuma 10 menit sebenarnya. Cuman problemnya, dia harus dikerjakan setiap hari. 25 kali radiasi luar, 2, 3, bahkan 5 atau lebih radiasi dalam, tergantung teman sejawat dari radioterapi. Di zaman COVID, mereka melakukan modifikasi juga, kadang-kadang ya. Jadi radiasi dalam yang 2 kali, yang 3 kali jadikan 2 kali, tapi dosisnya dinaikkan. Itu juga bisa ya. Pasca pengobatan kanker serviks misalnya kayak seperti radiasi ya, kemudian ataukah dia dioperasi, yang tidak dikontrol hanya kalau mereka hasil patologi sebelumnya waktu operasi kah itu dia benar-benar jinak ya. Ini ingin bertanya, apakah perbedaan kanker serviks pada COVID-19 HPV 16 dan 18? Yang tidak ada perbedaan sebenarnya penatasan pada zaman COVID-19 ini, COVID-19 ini. Semua harus dikerjakan. Bedanya, kemarin kita mengerjakannya pada awal-awal COVID itu, kira-kira bulan 2 sampai bulan 6, kita tidak mengerjakan operasi. Semua pasien stadium apapun kita radiasi. Pada kanker ovarium, semua pasien kita usahakan untuk di kemoterapi lebih dahulu. Kenapa? Operasi meningkatkan risiko pada operator dan seluruh tim yang ada di dalam kamar operasi karena aerosolnya. Jadi tapi saat ini setelah kita bisa mengendalikan semuanya dan kita sudah belajar banyak tentang COVID-19 ini, kita bisa mengurangi transmisi antara dari pasien ke operator atau dari sesama tim teknis di lapangan di kamar operasi. Karena pasien yang kita operasi pun kita harus screening baik-baik, bahkan beberapa rumah sakit menghendaki PCR-nya negatif seluruh operasinya. Iya, sama tadi dari perkembangan infeksi HPV 16, apakah ada kemungkinan regresi ya? Secara umum tadi slide saya itu mungkin agak rumit. Jadi kalau kita lihat regresi itu terjadi 95% ya dalam 24 bulan sampai 30 bulan. Terus ada 5% yang persisten. Ya, yang persisten inilah sebagian tetap persisten, ya 20%-nya menjadi kanker serviks dalam 5 tahun, 40%-nya mungkin dalam 20 tahun. Jadi yang persisten ini yang problem ya. Yang persisten selalu yang high risk ya, yang high risk ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya, pada yang lesi prakanker CIN lah namanya low grade itu tanpa ada gejala ya, dia tetap akan bisa regresi. Ya, terus manfaat vaksinasi tentu akan berkurang pada mereka-mereka yang ada penyakitnya, apakah HPV-nya positif atau lesinya positif ya. Ya, apakah dari ekstragenital tadi sudah saya jawab ya, saya nggak jawab lagi. Ya, dok, saya mau tanya kalau sudah vaksin dengan salah satu merek, saya nggak tahu di sini yang bivalen itu sudah nggak ada praktis sekarang. Jadi kita adanya quadrivalen atau nonvalen ya. Jadi kalau dia sudah pakai satu merek dan merek tersebut tidak ada di pasaran, boleh diganti dengan merek yang lain ya. Dan dianggap bahwa efektivitasnya sama. Dan saat ini vaksin itu pada umur yang 13 tahun ke bawah tidak perlu 3 kali, cukup 2 kali saja ya. Karena dalam program vaksinasi nasional pada anak SD kelas 5 dan kelas 6 itu hanya 2 kali dengan jarak 1 tahun. Jadi tidak 3 kali lagi. Tapi untuk yang 13 tahun ke atas penelitiannya sedang berjalan. Diharapkan nanti bisa 1 atau 2 dosis saja pada waktu yang akan datang ya. Tapi diharapkan tidak 3 dosis seperti yang biasa-biasa. Jadi kalau ini ada pertanyaan tentang metastasis ya, metastasis tersering itu kemana sih? Metastasisnya paling sering itu pertama ke daerah dinding-dinding panggul ya. Jadi kelenjar-kelenjar di obturator, kelenjar-kelenjar di pelvis, yaitu yang pertama. Maka stadiumnya dia dari 1B, kemudian 2B, kemudian dari 3B, atau sekarang dikenal dengan 3C1 ya. Dan kalau sudah sampai panggul, ya dia biasanya panggulnya tidak bisa ikut dipotong. Maka kalau dia tidak bisa dioperasi, kita lakukan radiasi. Berapa persennya saya tidak terlalu hafal, mohon maaf. Berapa persen yang
bisa menjadi dari misalnya dari 2B terus menjalar ke dinding pankreas. Jadi saya lihat lagi. Apakah benar-benar bisa mencegah terjadi kanker serviks? Jadi tadi vaksinasi itu efektivitasnya hanya untuk tipe dimaksud. Misalnya vaksin kuadrivalen itu dia cuma 16, 18 ya kan, dan 16 ya. Efektivitasnya pada tipe itu tentu dia mendekati 100%. Tapi begitu digabung dengan tipe-tipe penyebab lain pada serviks, efektivitasnya akan menurun. Jadi dia tidak benar-benar bisa mencegah kanker serviks. Saya mau tanya, per USG transvaginal maksimal dosanya, oh iya, nah ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kalau per ultrasonografi itu pada lesi prakanker sulit dilihat. Pada kanker serviks yang sudah ada lesinya itu berarti 1B ke atas, itu dengan gampang dilihat dengan ultrasonografi. Tetap ultrasonografi itu tidak semua orang punya sertifikat. Jadi saat ini belum diperbolehkan untuk metode screening. Ya, itu sudah ada pertemuan berkali-kali di bawah WHO bahwa ovarium dan serviks tidak boleh di screening menggunakan ultrasonografi. Saya kira itu dulu, coba dilanjutkan dengan Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Monggo Dr. Julius untuk dipilihkan pertanyaannya. Silakan. Ya. Itu tadi ada pertanyaan tentang harganya pemeriksaan DNA HPV. Oke. Ya, baik. Nah, ini sekaligus juga di momen ini ya, Dok, gitu. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pemeriksaan HPV DNA ini kita ada bekerja sama dengan ID untuk memberikan apresiasi kepada ID, anggota ID dan keluarga ya Dok ya. Kita juga ada program gitu promo 30% yang bisa digunakan dengan hanya cukup menunjukkan kartu anggota ID. Kartu anggota ID dan ini berlaku untuk keluarga juga gitu ya Dok ya. Jadi kalau misalnya yang bukan anggota, misalnya istri atau anaknya, silahkan digunakan juga dengan menyelampirkan. Nah, itu 30% ini harganya adalah di sekitar 347.500. Ini sangat ekonomis ya Dok, untuk dimana kalau kita lihat di skala screening HPV DNA ini digunakan sebagai primary screening yang misalnya hasilnya nanti kalau negatif yang disertai dengan juga pemeriksaan liquid based cytology, ini screeningnya akan menjadi lebih panjang, jadi sangat cost efektif ya Dok ya. Nah, mungkin juga menyambung pertanyaan dari biaya persiapan mungkin ya Dr. Julius ya Dok, yang perlu ya biasanya ditanyakan seperti itu. Jadi persiapannya adalah seperti halnya persiapan seperti pap smear gitu ya, dan kemudian tidak dilakukan hubungan seksual 1-2 hari, kemudian tidak ada penggunaan tampon dan pencucian vagina, dan setelah bersih haid gitu ya, 5 hari setelah bersih haid bisa dilakukan. Kemudian juga jangan khawatir Bapak Ibu dokter sekalian dan juga pasiennya, seperti yang tadi juga disampaikan Dr. Andi bahwa memang harus menggunakan peralatan lengkap ya di saat pandemik ini. Jadi Prodia sudah melakukan protokol kesehatan seperti itu, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu dokter dan juga para keluarga dan pasien ingin melakukan screening saat ini, jadi monggo silahkan, tidak perlu untuk dilakukan penundaan karena pandemik ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nah, mungkin seperti itu Dok dari saya. Ya, saya lanjutkan menjawab pertanyaan ya, Siska. Iya, silakan. Yes. Jadi kalau untuk orang Indonesia screening PAP itu berapa tahun sekali sih baiknya? Jadi kita ini sajalah maksudnya merasa di tempat kita screening itu baik apa tidak gitu. Kalau metode screeningnya tidak baik, misalnya kita pakai IVA terus nggak ada tenaga ahli, ya setahun sekali. Itu satu pertimbangannya. Yang kedua, mudah nggak orang-orang itu di daerah situ di screening? Di daerah tertentu orang pergi untuk ke tempat screening, dia dibuka kemaluannya, terus diperiksa-periksa itu mereka sangat risih.
ya. Bahkan dulu pernah ada pendapat ya kalau bisa dia 5 tahun sekali aja udah bagus gitu loh. Jadi memang kita harus menempatkan benar di tempat yang sesuai dengan daerah masing-masing. Di beberapa tempat tuh nggak mudah. Kalau di Jakarta, pasien saya mohon maaf, bahkan dia kalau sudah kontak seksual walaupun belum punya suami, mereka screening. Ya, saya sampai nggak pernah lupa pasien saya screening yang paling kecil itu SMP. Ya, dia HPV-nya positif 16-18. Jadi buat mereka udah kontak dan nggak malu gitu ya. Jadi memang berbeda sekali. Jadi di sini kan dari seluruh Indonesia tempatkanlah. Oh di sini susah nih, ya 5 tahun sekali juga udah bagus ya. Apalagi kalau testing pasti di sana agak susah. Terus saya tanya pertanyaan berikutnya, pada yang berbasis metode cairan, kalau HPV high risk-nya positif, apakah sel masih bisa normal? Tadi sudah disampaikan 95% kembali ke normal ya. Tapi ingat, persentasenya itu bermacam-macam. Yang 16-18 tentu lebih kecil kembali ke normal. Ya. Dan dua-duanya tidak ada obatnya. Makanya tetap pemeriksaan berikutnya adalah sesuai jadwal. Ya kalau kita misalnya jadwal pemeriksaannya 1 tahun, dengan dia ada risiko tinggi, dan dia terjadi perburukan dari TDCA 1 menjadi CA 3, tindakan diperlukan. Ya, misalnya takonsasi, entah apa, sesuai kapasitas tempat masing-masing. Ya kalau misalnya kondensasi tidak bisanya histrektomi, ya histrektomi lebih baik dibanding berlanjut. Jadi kondensasi walaupun tindakannya mudah, kami melihat tidak banyak orang sering mengerjakan dan jadi takut. Ya. Bila seorang masih nona, bagaimana cara screeningnya? Tidak perlu screening pada nona, bahkan pada tahun. Ya. Apakah kanker serviks turunan dari jadi? Oh, itu tidak turunan. Itu nyeri pada tempat suntikan, efek samping menonjol yang berbahaya ya, seperti yang pernah dibacakan di atau diedarkan di dalam surat-surat kabar. Jadi, apakah tes IVA bisa digunakan sebelum melakukan vaksin? Boleh banget. Vaksin itu sebenarnya dia bermanfaat pada mereka yang tidak ada infeksi atau tidak ada lesi di serviksnya. Bagaimana caranya kita mengetahui? Ya IVA salah satunya. Ya karena pap smear itu akan susah di daerah ya. Pengaruh genetik pada kanker serviks hampir nggak ada ya. Ya, vaksinasi perlu sampai umur berapa di Indonesia? Direkomendasi vaksinasi sampai umur 5 tahun. Tapi di luar negeri secara umum sampai umur berapa aja boleh divaksinasi. Batasan itu buat apa? Karena kita lihat bahwa setelah umur 60 tahun mungkin imun terhadap vaksinnya lebih rendah sehingga efek proteksinya mungkin tidak didapat. Itu satu. Terus yang kedua, penelitian kita pada umur tua itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada, terus kita kasih vaksinasi, apa bukti-buktinya? Ya kita bisa melakukan pembuktian bahwa pada umur yang lebih muda ada kok efek imunnya sehingga terbentuk antibodi. Pada usia lebih muda, antibodi yang dibentuk lebih tinggi dibanding yang lebih tua. Ya. Yang kedua, pastinya tidak datang untuk yang ketiga kali. Setelah beberapa tahun, apa perlu divaksinasi? Ya, perlu. Saat ini kita masih menganut di atas 13 tahun kita berikan vaksinasi ketiga. Silahkan berikan kapan saja. Prinsipnya adalah kalau bisa dalam 1 tahun 3 kali. Kalau dia nggak bisa dalam 2 tahun 3 kali juga boleh. Ya. Tidak mesti saklek seperti aturan yang ada dalam brosurnya dia atau dalam jurnal. Ya. Kita sudah pertemuan berkali-kali, baik di luar, dalam negeri, bahwa 1 tahun 3 kali. Mau 1, 3, 12 juga boleh ya. Di bawah 13 tahun, jarak 1 tahun cukup 2 kali saja. Ya, jadi tadi ada pengobatan kanker serviks pada usia muda. Tadi sudah disampaikan di slide ya. Jadi pada mereka yang berusia muda dan stadiumnya rendah, misalnya 1A1 di dalam pertanyaan, kita hanya membuang serviksnya, istilahnya trachelectomy, dengan syarat rumah sakitnya memiliki potong beku. Nah, dari potong beku itu diketahui batas potongan dari kita itu. Sayatan dari serviksnya itu negatif, maka dia bisa memiliki keturunan pada setelah dia sembuh, ya itu nggak ada masalah. Cuman angka kemungkinan abortus spontannya lebih tinggi karena serviksnya lebih pendek. Saya kira saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Kalau ada yang terlewat, silahkan moderator membantu saya dan melakukan pertanyaan langsung. Ya, Terima itu kasih. dari pertanyaan Dr. Elo Sucian. Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua, pasien 65 tahun masih aktif berhubungan dengan suami. Apakah perlu vaksin mencegah kanker serviks? Karena kan tadi disebut 60 tahun. Oh ya,
Nah, ya, Indonesia itu menganutnya 10 sampai 55 untuk vaksinasi. Jadi rule-nya, aturannya yang boleh kita vaksin sekian. Sering ada pertanyaan, 56 tahun divaksin nggak ya? Sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi antibodi yang dihasilkan lebih rendah. Terus kita tidak punya data. Tidak punya data itu, apakah antibodi yang lebih rendah itu cukup memberikan efek proteksi pada pasien apa enggak? Pada mereka yang divaksin apa enggak ya? Nah sebenarnya lebih pada tidak ada data. Tapi beberapa negara membolehkan vaksin itu diberikan pada umur berapapun juga, 65 tahun juga boleh. Ya, jadi monggo kita mengikut aturan yang dikeluarkan oleh HOGI dan Satgas Imunisasi Dewasa dan Anak yang membatasi 10 sampai 55, tapi boleh juga ya secara keilmuan. Jadi kadang-kadang kan agak sedikit ada perbedaan bahwa kesepakatan Indonesia sekian nih, tapi secara keilmuan kalau kita baca-baca, boleh kok. Bahkan vaksinasi pada mereka yang ada lesi boleh nggak? Secara keilmuan ya boleh-boleh aja, ya. Tapi ingat, informasi pasiennya harus jelas. Karena pasien datang, dok, saya udah divaksin, kenapa masih jadi kanker? Ingat, sel yang sudah berubah, tidak pernah ada efek yang dilindungi. Yang berefek melindungi sel-sel yang belum berubah. Yang sudah berubah gimana? Ya tetap aja dia mau berkembang jadi kanker, ya bisa aja. Itu misalnya contohnya. Jadi semakin kita keluar dari rule, sebenarnya ilmu kita harus semakin dalam dan terangin ke pasien sedapat sejelas-jelasnya. Supaya pasien nanti nggak komplain gitu loh. Nanti kalau kita udah suntik, dok, ternyata Indonesia cuma 10-55, dokter saya suntik. Nah, kan berujung pada tuntutan jadinya. Jadi kita harus cukup hati-hati kalau kita keluar dari aturan umum yang disepakati oleh perhimpunan di Indonesia. Saya kira begitu, dok. Ada lagi nggak, dok ya? Pertanyaannya, Dok, Iya. kan kalau biasanya kan kita pap smear atau IVA dulu baru vaksinasi. Ya. Nah, untuk wanita yang misalnya di bawah 60 tahun, 45, 50 atau 55, tapi dia belum pernah hubungan seksual. Bagaimana kita screening dia atau kita boleh langsung vaksin? Langsung vaksin aja, dok. Nggak perlu screening. Jadi mereka yang normal, tidak ada kontak seksual, langsung vaksin. Itu seperti seperti yang kita kerjakan pada di sekolah-sekolah saat ini kan DKI Jakarta semua anak SD-nya udah kita vaksin. Kan kita nggak screening, langsung aja. Karena kita beranggapan SD di Jakarta belum ada kontak seksual. Jadi umur 5 tahun vaksin, sudah 1 tahun kelas 6 kita vaksin lagi. Kelas 5 dan kelas 6 maksud saya bukan 5 tahun. Kelas 5 itu umur 11 tahun lebih kurang, kelas 6 umur 2. Dan cukup 2 dosis pada mereka. Jadi kalau punya anak, teman sejawat kita punya anak di bawah 13 tahun saat ini cukup 2 dosis. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Silakan masih ada pertanyaan, boleh. Ya. Yang masih mau nanya, silakan ketik di Q&A. Nah, sementara ini mungkin Bu Siska perlu tambahin lagi tentang laboratorium. Jadi kalau Bu Siska nambahin kan nambahin aja tentang laboratorium juga nggak apa-apa ya. Jadi teman sejawat di sini perlu benar-benar mengerti benar bahwa metode screening yang ada. Satu IVA. Jadi IVA itu dianggap dia sama seperti smear dengan syarat cara pembacaannya sudah distandarisasi atau dilatih. Yang kedua pap smear ya sudah disebutkan umumnya banyak negara menganut 3 tahun intervalnya. Ya dengan catatan dilakukan pap smear dengan benar. Kalau kita ragu-ragu dan dia pasiennya high risk misalnya multifaktor dan sebagainya, lakukan lebih rapat yaitu 1 tahun. Yang ketiga HPV DNA sendiri berdiri sendiri itu sekarang juga sudah ada. Dianggap itu sama efektivitas dan sensitivitasnya. Bahkan dia bisa ngambil sampel sendiri di zaman COVID begini, dia ambil sampel di rumah terus dikirim ke laboratorium. Ya, dia ada alatnya namanya self-sampling ya. Dia dibawa sama, tadi saya udah presentasi studio di Islam. Harus benar-benar menjelaskan kita pakai tren. Ya, 100% tidak ada ya. Sehingga kemungkinan ada 3-5 tahun yang akan datang pasti jadi begini. Kok hilang itu?
persen. Tentu setiap pemeriksaan itu ada kesalahan. Bu Siska sudah kasih tadi note ya tentang apa kelebihan kekurangan pemeriksaan. Yang kurang adalah sebenarnya harus kita semua tahu kan ada macam-macam alat yang dipakai di dunia ini nih. Mana tuh yang paling bagus, entah Cobas kah, entah apa ya, yang paling akurat. Karena ingat, pemeriksaan ya pemeriksaan, tetap ada kesalahan ya. Itu hati-hati banget dalam praktek ya. Yang terakhir sebenarnya tidak screening. Kalau kita lihat sudah jadi kanker, jangan pap smear, langsung biopsi. Teman sejawat dokter umum atau teman sejawat lain yang udah lewat dari dokter, bahkan mungkin bidan perawat bisa mengerjakan biopsi kalau di daerah ya. Ya kan di daerah kita ini saya lucu. Saya pernah pergi ke Kalimantan bagian utara dari Pontianak naik mobil 15 jam. Di situ boro-boro dokter, nggak ada dokter di situ. Yang ada ya kita cuman pasien bingung-bingung, ada yang luka bingung-bingung. Ya kalau ada mantri bisa mengobati ya syukur ya. Di sana mungkin peran-peran teman sejawat atau teman sejawat dari ke bidan atau perawat akan lebih banyak perannya dibanding dokter sendiri. Ya saya ke situ pasien masyarakat merasa happy, bisa USG, bisa ini. Tapi sampai kapan ya? Ya mungkin sekarang pun walaupun jalanan sudah banyak yang menembus sampai daerah-daerah, belum tentu bisa dengan metode screening yang kita presentasikan hari ini. Ditempatkanlah metode screening itu sesuai daerahnya. Kalau daerah teman sejawat yang hadir hari ini ada hampir 700 orang, hanya bisa IPA, kerjakan IPA. Ya, terus merasa, oh saya nggak terlatih, pergi latihan cuma 5 hari. Ya, tapi jauh ke Jakarta segala macam, ya udah, bikin frekuensi lebih sering. Solusinya, karena kalau kelainan itu jelas akan kelihatan. Saya kira begitu. Ibu Siska sudah gregetan mau bicara masalahnya, jadi saya stop. Silahkan, speakernya, mic-nya boleh hidup. Itu ada pertanyaan dari Dr. Jaina Arifin. Mohon penjelasan lebih lanjut untuk HPV itu. Ya, baik. Di sini saya ingin menyampaikan yang tadi Dr. Zainal Arifin tanyakan, mungkin lanjutan ya Dr. Julius ya, untuk pemeriksaan genotyping. Nah, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa pemeriksaan HPV genotyping ini adalah merupakan pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien yang dengan hasil HPV DNA-nya positif, di mana ini bisa untuk mengklasifikasikan genotype dari HPV ini. Dan kemudian manfaatnya dari memeriksakan pemeriksaan HPV genotyping ini adalah bisa membedakan apakah infeksi tersebut persisten atau merupakan reinfeksi dari tipe lain, di mana pada satu kondisi, misalnya HPV DNA-nya itu positif, dan pada di rentang waktu yang berbeda itu hasilnya mengalami perbedaan. Nah, ini apakah ini memang merupakan reinfeksi atau infeksi persisten. Dan kemudian juga dengan adanya HPV genotyping, lanjutan dari pemeriksaan HPV DNA ini bisa mengetahui apakah infeksi tersebut dari satu jenis tipe saja atau lebih. Nah, di mana kalau misalnya infeksinya lebih dari satu tipe, ini bisa menunjukkan sebagai suatu faktor resiko untuk terjadinya infeksi yang persisten. Karena juga respon pengobatan akan menjadi lebih buruk apabila terjadinya infeksi yang lebih dari satu tipe. Nah, seperti itu, Dr. Julius. Ya, saya teruskan lagi pertanyaan. Ya. Silakan, Dok. Ya, jadi pertanyaannya, pemeriksaan HPV itu bisa ini saya bantu Prodia sebenarnya. Bisa di sendiri nggak? Bisa self sampling nggak? Bisa? Belum bisa ya? Belum, saat ini belum bisa, dokter. Ya. Jadi dulu pernah ada self sampling. Jadi ada pertanyaan dari yang hadir bahwa harus ke rumah sakit atau ke klinik saat ini ya. Ya, kemudian mungkin suatu saat akan ada self sampling sebenarnya ya. Apakah kondom adekuat untuk mencegah kanker serviks? Ingat, kondom kan kalau HPV-nya itu ada di kulit kemaluan perempuan, di kulit luar, ya kondom dipasang. Ya, kondomnya juga ikut bisa mendorong dalam. Di 100% efektif. Karena kita jangan pikir bahwa dari dalam bisa juga dia ikut mendorong dari kemaluan luar. Jadi 100% efektif ya. Kemudian kalau divaksin dewasa juga komplit, apakah perlu booster? Tidak perlu booster.
diperkirakan bertahan seumur hidup. Penelitian yang ada sekarang sudah hampir 20 tahun tidak perlu booster. Jadi pertanyaan buat anak dan dewasa bisa jawab sekalian. Soalnya nanti ada pertanyaan kalau ada 2 lapis, nah ya jawab. Nah, ini ada pertanyaan baru yang masuk, ke IVA positif maka selalu lesi prakanker. Ya itu saya bilang, IVA itu sulit untuk baca. Ya kalau misalnya saya mengajar IVA, nanti sesama yang praktek itu walaupun teman-teman objin, belajar sama interpretasi beda-beda. Maka belajarnya harus benar-benar yang positif itu yang bagaimana, ya. Karena positif itu nanti akan mengacu pada yang disebut lesi prakanker. Bukan kanker loh yang dimaksud. Jadi kita kalau IVA tidak mencari kanker. Dan kanker itu kelihatan ya seperti kembang kol. Hanya macam-macam. Infeksi aja bisa positif. Kan IVA itu adalah asam asetat. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau ada sel yang rusak, ya, kalau sel nggak rusak kita kasih asam, dia tetap tidak akan asamnya masuk ke sitoplasma. Kalau sel rusak, dia masuk ke sitoplasma sehingga sitoplasmanya mengkeret. Sehingga yang tadinya pantulannya warna merah menjadi warna putih, ya karena sitoplasmanya ada yang rusak, ya. Jadi kalau selnya rusak itu karena kanker atau karena infeksi, dua-dua bisa positif, ya. Ya maka hati-hati sekali kita menginterpretasi untuk IVA. Tapi IVA sangat membantu, ya. Silakan. Dokter Andi, itu ya, ada tanya bagaimana pindahan penularan HPV dari seorang wanita ke wanita lain di luar hubungan seksual dengan seorang pria, dan apakah HPV juga dapat menginfeksi pria? Jika ya, bagaimana ciri-cirinya? Karena saya pernah baca kalau nggak salah di Amerika itu laki-laki juga divaksinasi katanya karena membawa virus itu ke wanita. Benar nggak dok itu? Ya, itu di Australia program vaksinasi nasionalnya menyangkut pria juga ya, divaksin. Itu benar ya, jadi pria bisa terinfeksi. Ya, jadi penularannya sederhana sebenarnya penularannya seorang pria kontak seksual dengan wanita yang terinfeksi, kemudian dia terinfeksi, terus kontak lagi ke tempat lain, maka dia menular. Itu sederhananya seperti itu. Tapi kenapa pria itu tidak jadi kanker penis? Sebenarnya jadi, cuman persentasenya lebih kecil. Jauh lebih kecil, tadi sudah disampaikan, ya. Jadi tanpa kontak seksual atau itu kan kontak seksualnya kan maksudnya mungkin wanitanya merasa oh saya cuma single partner kok. Nah, itu yang susah didefinisikan. Kalau pasien datang ke saya, dok, seorang istri datang saya, dok, saya yakin kami itu single partner. Kok saya bisa kanker serviks ya? Itu jawab pertanyaan yang susah saya jawab. Karena kalau pasien itu lihat di internet, 85% itu adalah kontak seksual penyebabnya. 15% macam-macam yang lainnya, misalnya kena pakai tangan dan sebagainya lah ya. Kalau di kolam renang duduk di toilet itu sebenarnya ya kecil lah, mungkin kecil banget. Jadi susah dijawab. Jadi kontak seksual menjadi memiliki peran utama dalam penularan HPV. Jadi nggak mungkin atau kecil kemungkinan di luar kontak seksual. Ya. Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Saya rasa kita ada kemungkinan di luar kontak seksual yang 15%. Ya. Karena ada kejadian seorang istri kena kanker serviks, dia ribut sama suaminya, dia bilang pasti ada jajan di luar. Nah, itu yang bahaya itu. Benar dok, itu yang berbahaya banget. Ya, jadi ini juga nih seorang wanita 60 tahun masih perlu diberikan hak vaksinasi tadi udah dijawab. Atau cukup dengan pap smear saja ya. Screening tuh tadi syaratnya ada. Kalau dia 60 atau 65 tahun ya, dia 3 kali berturut-turut sebelumnya dia normal atau negatif, maka setelah 65 tahun tidak diperlukan screening. Tapi kalau sebelumnya dia tidak ada data bahwa dia negatif, ada 2 kubu, 1 atau 2 aliran, 1 ya udah 65 tahun di atas tidak usah di screening. Tapi yang aliran yang lain yang sudah disebutkan ya itu harus screening ya. Untuk mencegah agar HPV tidak berkembang di kanker serviks, apakah ada upaya yang perlu dilakukan selain vaksin seperti suplemen? Ya, jadi sebenarnya sampai saat ini kalau virus itu belum ada obatnya, ya termasuk kayak COVID ya nggak ada obatnya. Jadi kalau HPV sampai saat ini yang kita bisa
perhatikan adalah 95% clearance sendiri. Clearance itu artinya hilang, sembuh sendiri. Tinggal kita jaga-jagain yang 5%. 5% ini sebagian, ya, anggaplah 60% dan 5% ini dalam 5-20 tahun jadi kanker serviks. Ya, sisanya tetap aja dia persisten, itu yang kita jaga-jagain. Ya, yang kita jaga-jagain itu yang 5% itu. Begitu dia memburuk, persisten menjadi CIN1, kemudian CIN3, ambil tindakan. Kalau dia di lesi prakanker, dia ambil tindakan, dia sembuh 100%. Nah, yang jaga-jagain 5% ini yang sebenarnya kegiatan kita semua, mulai dari bidan, atau perawat, dokter umum, laboratorium, dan sebagainya. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan lain ini. Ya, saya rasa tangannya juga tinggal 2-3 menit udah habis. Mungkin masih perlu ditambahkan penutupnya dari Dr. Andi Dharma Putra, nanti dilanjutkan dengan dari Ibu Siska, take home message-nya apa kira-kira yang perlu secara singkat disampaikan kepada para peserta. Mungkin dimulai dengan Dr. Andi Dharma dulu. Ya, terima kasih Dr. Julius. Jadi yang penting kita perhatikan adalah bahwa kanker serviks itu bukan penyakit turunan. Jadi pertanyaan tentang turunan tadi banyak banget. Ya, mungkin ada 2-3 ya. Jadi dia penyakit yang didapatkan dan sebabnya jelas. Sebabnya itu HPV, ya. Nah, HPV itu banyak jenisnya. Itu disampaikan di Bu Siska tadi. Ada 16, 18 ya, 31, 33, 52 dan seterusnya. 16, 18 penyebab 80% kanker serviks yang sudah ada vaksinnya, ya. Jadi kepentingannya kita screening tadi itu adalah ada 2. Ya, screening dengan teknik yang konvensional dan yang sederhana seperti IVA dan Pap smear yang konvensional, atau yang lebih canggih yang adanya di tempat-tempat tertentu seperti HPV DNA testing tadi, ya. Jadi kita harus pahami benar, kita perlu melakukan screening untuk mencari lesi prakanker sebenarnya. Jadi kalau semua orang melakukan screening dan semua orang kita motivasi screening dan dia mau didapatkan dalam lesi prakanker, dia akan sembuh 100%. Kalau dia tidak kita dapatkan dalam lesi prakanker, tadi slide-nya sudah saya sampaikan, stadium 1 harapan hidup 5 tahunnya adalah 90%. Itu yang selalu menjadi problem di praktek saya. Bu, ibu stadium 4, kemudian hidupnya itu 6 bulan, langsung bapaknya bisa gebrak-gebrak meja. Dokter bego banget. Karena stadium 4 memang, ya. Ya karena itulah data yang ada. Ini satu, jadi sebabnya jelas ya. Ya, yang kedua, kita harus menjelaskan benar dengan pasien ya tentang bagaimana patogenesis, bagaimana natural history dari kanker serviks, bagaimana penularannya tadi seperti Dr. juga sudah jelaskan ya. Jangan sampai kita salah. Ya, kalau kita salah ya bisa salah persepsi. Memang dia 85% adalah disebabkan oleh hubungan seksual ya. Dan yang terakhir saya bilang, yang ingin saya sampaikan adalah ya gunakanlah metode apa aja ya untuk melakukan screening ini. Dan motivasilah masyarakat untuk melakukan screening dan vaksin sekaligus. Karena dengan demikian 30 tahun dari sekarang kita akan mengurangi jumlah kanker serviks dalam jumlah yang sangat besar, ya. Karena sebenarnya itu menargetkan 2030, tapi saya lihat ini udah 2020 udah lewat. Sementara negara-negara lain sudah menjadi program nasional vaksinnya. Nah, kita sendiri belum program nasional. Kita sendiri baru ada di 4 kota besar. Ya ingat ya, jadi baru ada Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta dan Manado ya, dan Makassar, maaf, yang ada program vaksinasinya. Sebetulnya kota-kota lain belum. Nah, kota-kota yang disebutkan tadi itu karena secara ekonomi Pemdanya punya kekuatan, Pemdanya punya kemauan. Ya semua itu bergabung, mulai dari tadi edukasi, kemudian screeningnya tadi ABCDEF ya, termasuk bagian dari Bu Siska sebagian, dan satu lagi adalah program nasional pencegahannya dalam jangka panjang. Pengobatan itu adalah terakhir. Pengobatan itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya kalau bisa ya lebih sedikit orang kena kanker serviks lebih baik, karena kadang-kadang kesian. Stadium 3 datang, kita cerita tentang kematian ya. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dr. Andi, silakan Dr. Siska untuk kasih take home message. untuk Iya. ya.
Baik, terima kasih Dokter Julius. Terima kasih kepada Dokter Andi Dharma Putra nih, dokter yang sangat expert di onkologi ya Dokter Julius, dan waktunya sangat susah nih. Kita bersyukur sekali ya hari ini bisa sharing sama beliau. Jadi saya ingin sebelum menutup webinar ini meng-highlight lagi apa yang dikatakan oleh dokter bahwa screening ini adalah salah satu upaya yang penting. Nah, itu adalah upaya yang penting. Jadi bagaimana kanker serviks ini bisa diturunkan, angka mortalitasnya adalah dengan salah satunya dengan pencegahan seperti tadi vaksinasi dan screening, dan lakukanlah screening ini secara rutin, dan ini akan menjadi salah satu cost efektif yang baik, dan tentunya dengan pemeriksaan yang tepat maka ini akan didapatkan suatu preventif screening yang adekuat dan juga efektif. Itu saja Dokter Julius, terima kasih. Terima kasih Ibu Andi. Ya. Dasarnya itu manajemen dari pencegahan dan screening itu sangat penting. Dan Betul. lebih penting lagi bila ada usaha mungkin dari dokter-dokter untuk mendorong pemerintah untuk menjadi suatu program nasional vaksinasi seluruh Indonesia untuk menuju tahun 2030. Kalau sampai tahun sekarang 10 tahun lagi belum ada actionnya, ya kita juga ya agak pesimis mungkin ya untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih. Ya. Dharma Putra kepada media dan untuk peserta yang masih bertahan untuk mendengar masukan-masukan dan narasumber. Mungkin saya kembalikan acara ini kepada MC Dr. Debbie, silakan. Ya, terima kasih Dr. Dr. Julius. Debbie. Ya, terima kasih Dr. Julius. Ya, silakan. Mungkin boleh dilanjutkan foto atau apa, silakan. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih Dr. Julius. Ya, ini seru sekali ya webinarnya, saya juga sampai ya sangat seru banget lah. Seru banget untuk webinar siang hari ini, dan webinar hari ini sangat menarik sekali karena waktunya kita sampai jam 12 dan sesuai yang dijadwal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua ID Wilayah DKI Jakarta dan para narasumber. Terima kasih, moderator juga terima kasih, sangat menarik sekali yang dibawakannya dan moderatornya juga sangat baik. Dan semua peserta acara webinar pada hari ini yang berbahagia, dan kepada Prodia yang sudah membantu untuk acara kami ini sampai terselenggaranya. Dan saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk jangan lupa mengisi link absensinya ya untuk mendapatkan sertifikat SKPID. Dan mohon juga kepada para peserta supaya dapat join dan mengikuti acara selanjutnya kami di tanggal 11 Agustus 2020 dengan tema Genomic Profile for Your Healthy Skin and Hair. Webinar hari ini, setelah acara ini bisa dilihat di YouTube, dan untuk peserta sekali lagi untuk mengisi kuesionernya ya. Kuesionernya, dan nanti ada materinya juga di materi webinar ini, ada di nanti bisa lihat, itu juga ada di kolom ya, di kolom chatnya juga. Dan pada akhir kata, terima kasih telah mengikuti dan telah bergabung. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Dan sebelum nutup acara ini atau mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Ya, saya perlu foto bersama. Oh iya. Ya. Nanti untuk foto bersama untuk Mbak Siska, Rio dari Prodia, moderator, dan para narasumber. Mari kita semua foto bersama untuk dokumentasi. Ya, dibuka dia punya video. Silakan dibuka videonya. Dr. Debbie, ya.
Debbie, Mas videonya, Rio, Senyumnya. Dwi, Ya, Mbak Siska. Mbak Dwi. oke. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih banyak Dr. Aji, Dr. Julia, Ya, Dr. baik. Andi, Dr. Debbie. Terima Terima kasih. kasih Dr. Andi. Terima kasih para Ya. narasumber, Dr. Debbie. Sukses untuk kita Iya, semua. sukses. Terima kasih. Andi, Ya. makasih yang sudah bantu acara ID DKI. Makasih Dr. Julius, Dr. Debbie. Ya, terima kasih. Kembali, Dr. Aci. Terima kasih.